Shalom Oma Opa dimanapun Oma Opa berada. Perkenalkan, nama saya Heni Trisyanti Markus. Saya anggota Pelkat PKLU GPIB Jemaat Getsemani Cirebon. Selamat berjumpa kembali dalam program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena pada malam hari ini kami anggota Pelkat PKLU GPIB boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga apabila kami selesai membaca firman-Mu, kami mengerti akan kehendak-Mu serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, Bapak Ibu, mari kita membaca Yeremia 11 ayat 18 hingga 23 yang menyatakan, Tuhan memberitahukan kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu kalau mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku, dengan mengatakan, janganlah bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menghukum mereka. Pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang. Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Tidak ada yang tinggal hidup di antara mereka, sebab aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Oma Opa, Bapak Ibu yang Tuhan berkati, judul renungan kita pada malam hari ini yaitu pertobatan diri, berdampak pada masa depan. Dan sebagai ayat emas, ayat yang ke-22, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum mereka, pemuda-pemuda mereka akan mati oleh pedang,
Anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan. Oma opa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti pertobatan mendatangkan kebaikan. Demikian pula kekerasan hati menyebabkan celaka dan petaka. Kondisi inilah yang terjadi di Israel Selatan atau Yehuda. Orang-orang Anatot bersepakat mencabut nyawa Yeremia karena ia bernubuat demi nama Tuhan, berbeda dengan nabi-nabi palsu. Yeremia menyampaikan teguran dan kehancuran Yehuda karena dosa-dosa mereka. Teguran dan nubuat itu tidak disambut dengan pertobatan, melainkan dengan kebencian yang berujung pada rencana pembunuhan. Menyikapi permusuhan orang-orang sekampungnya, Yeremia 1 ayat 1, Yeremia memilih untuk tidak panas hati dan membalas mereka. Sebaliknya, ia percaya kepada kebenaran dan keadilan Tuhan. Sebagai orang yang tulus hati, Yeremia tidak pernah berpikir yang jahat tentang orang-orang Anatot. Namun, Tuhan yang menguji batin dan hati manusia berkenan memperlihatkan perbuatan mereka kepadanya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Yeremia dari jerat-jerat orang Anatot yang dirancangkan atas dirinya. Lebih daripada itu, Tuhan menyatakan kepada Nabi Yeremia bahwa ia sendiri yang akan menghukum orang-orang Anatot dan generasi mereka selanjutnya. Di sini kita melihat bahwa hukuman Tuhan berlaku secara kumulatif dan komunal atas orang-orang yang merancangkan kejahatan bagi sesamanya. Hukuman demikian dimaksudkan Tuhan sebagai teguran yang keras agar jangan ada lagi orang-orang di Anatot yang berlaku curang, berlaku sewenang-wenang terhadap nabi-nabinya. Demikianlah pembalasan Tuhan kepada mereka yang menyakiti orang pilihannya. Sungguh tegas dan nyata. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bersedia menyatakan kebenaran? Atau justru sebaliknya, kita merancangkan kejahatan karena rasa benci terhadap sesama. Jika perilaku ini yang kita lakukan, segeralah memohon pengampunan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Ingatlah pertobatan. Kita hari ini menentukan kehidupan, bahkan masa depan generasi selanjutnya. Selamat bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini. Ampunilah
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Biarlah firman ini juga boleh mengingatkan kami untuk segera bertobat apabila memang kami menjadi sebagai pelaku-pelaku kejahatan. Ampunkan salah dan dosa kami ya Bapa, sehingga kami boleh mempersiapkan untuk generasi berikutnya. Untuk generasi anak cucu kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi mereka ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, dimanapun rakyat kami tinggal ya Bapa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari mulai Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, hingga para menteri dan aparat yang membantu pemerintahan boleh berjalan dengan baik, hingga aparat-aparat di desa, RT dan RW sekalipun ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan akal budi bagi mereka para pemimpin bangsa kami. Berikanlah roh takut akan Tuhan, sehingga di dalam kepemimpinan mereka, bangsa dan negara kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, begitu juga bagi kami sebagai rakyat. Kiranya Tuhan boleh memberikan damai sejahtera-Mu. Buatlah para pemimpin bangsa kami boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga masih mau berdoa Tuhan untuk seluruh anggota PKLU, oma opa dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan para anggota PKLU ini. Berikan kesehatan yang baik, berikan berkat-Mu ya Bapa. Kasih karunia-Mu boleh menguasai kehidupan mereka. Ya Tuhan, Kau juga memberkati anak dan cucu mereka dengan berkat-Mu yang senantiasa boleh mengalir di tengah-tengah masa tua mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk para anggota PKLU yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau juga boleh menjamah, memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi. Tuhan memberkati makanan dan minumannya, sehingga boleh menjadi sarana kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga teringat untuk keluarga Bapak almarhum Elias Watimuri, keluarga Watimuri Paat di Bali ya Bapak, yang beberapa hari yang lalu Engkau telah memanggil kembali keluarga almarhum Bapak Elias Watimuri ke dalam pangkuan Bapa. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka, bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Engkau adalah sumber kekuatan bagi mereka. Engkau adalah sumber kehidupan bagi mereka. Berikan penghiburan yang sejati yang berasal daripada-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, Engkau juga senantiasa memberkati Ibu Elias Watimuri yang saat ini sedang berduka.
Tuhan memberikan kekuatan iman, keteguhan iman, sehingga bersama Tuhan dia boleh merasakan bahwa Tuhan adalah kekuatan dan benteng batu bagi kehidupannya. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengurus Dewan PKLU GPIB Pusat. Ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh program yang ada. Tuhan berikan kesehatan yang baik kepada para anggota Dewan PKLU beserta keluarganya. Tuhan juga senantiasa akan memberkati pelayanan mereka, sehingga apapun yang mereka programkannya Tuhan, semuanya boleh berjalan surut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami tetap layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, biarlah Kau sempurnakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Oma Opa. Selamat malam. Malam menjadi bagian kami. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Oma Opa dimanapun Oma Opa berada. Tuhan Yesus memberkati.